akan membuat tentang ekonomi baik ini. Di sini yaitu marketplace ramah lingkungan berbasis digital dengan sistem langganan produk zero waste. Ini di sini ada bagian eksekutif summary, yaitu baru ada introduction terus analisis. Nah, yang pertama eksekutif summary. Ecotex by Teman Bumi ini adalah sebuah inovasi yang berupa marketplace ramah lingkungan. Yang ini dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya bagi kami yang bergenerasi muda dalam menjalani gaya hidup yang berkelanjutan. Ini ada juga produk ramah lingkungan. Untuk kami buat ide ini adalah intinya jumlah sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik sekali pakai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, Ecotex juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa website. Nah, yang kedua, introduction. Melihat kondisi kita, kami menghadirkan Ecotex by Teman Bumi, sebuah platform digital berbasis marketplace yang tadi disebutkan, yaitu website. Yang produk ini ada yang pertama itu peralatan rumah tangga dari bahan daur ulang. Yang kedua, produk ini perawatan diri tanpa kemasan. Yang ketiga, kemasan restoran dapat digunakan berulang kali. Yang ketiga, analisis pasarnya yaitu dari usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua, mahasiswa. Yang ketiga, pekerja muda. Dan yang terakhir, keluarga muda yang melek terhadap teknologi. Yang kedua, kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada pasarnya. Nah, model bisnis kami ini ada alat makan dari bambu. Seperti contoh itu ada sendok makan. Yang kedua ada sikat gigi bambu. Yang ketiga adalah kedua batang organik tanpa kemasan. Yang keempat, botol minum dari bahan daur ulang. Yang keempat ada password red dari pengganti plastik bungkus makanan. Dan yang terakhir ada tas belanja dari kain daur ulang. Nah, analisis SWOT-nya yang pertama itu strength, yaitu kekuatannya. Yang pertama itu konsep inovatif. Yang kedua, solusi praktis. Yang ketiga, sosial dan lingkungan. Yang kedua, ada awareness. Kelemahannya itu harga produk ramah lingkungan ini relatif lebih tinggi karena biaya produksinya lumayan tinggi. Yang kedua, perlu edukasi pasar. Nah, di website itu nanti kami akan mengedukasi kepada masyarakat bahwa nama lingkungan ini penting gitu, dan tidak banyak plastik yang tidak dipakai. Yang ketiga, opportunity-nya, peluangnya. Itu ada bagian tren gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Yang kedua, dukungan dari komunitas dan pemerintah. Yang keempatnya, tren ancamannya itu persaingan dari e-commerce ini sangat besar. Yang selanjutnya, tantangan logistik ramah lingkungannya. Kesimpulannya, Ecotex by Teman Bumi ini merupakan solusi bisnis yang inovatif yang bisa memadukan teknologi informasi berupa website terhadap lingkungan. Melalui sistem ini kami ada menawarkan sistem langganan. Ecotex memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan produk ramah lingkungan yang telah dikelompokkan sesuai kebutuhan masing-masing. Melalui ide bisnis ini kami yakin bahwa Ecotex by Teman Bumi punya potensi untuk berkembang dan memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dukungan teknologi ini dan ada komunitas dan kesadaran masyarakat yang terus tumbuh, Ecotex dapat menjadi bagian dari gerakan besar menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk Bapak Dewan Juri kami persilakan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Baik, terima kasih dari kelompok Risa dan teman-teman. Ini menciptakan Ecotex by Teman Bumi. Mungkin bisa sambil dijawab aja.
Ini basicnya adalah marketplace. Apakah sudah ada aplikasi dalamnya? Oke, mungkin bisa ditunjukkan. Kemudian sambil teman menunjukkan, saya juga ingin bertanya, marketplace ini kan bentuknya adalah pasar dalam bentuk digital, gitu ya. Jadi di sini apakah produk yang dijual itu terbuka untuk merchant? Misal ada masyarakat yang membuat produk dari bahan bekas misalnya seperti itu ya, seperti kalau plastik itu bisa dibuat batako dan sebagainya, apakah bisa dijual di marketplace ini atau hanya produk dari teman bumi? Kemudian itu pertama ya. Kemudian saya tadi coba mencari ya, kalau kita di bagian digital kita perlu yang namanya aspek terkait penamaan. Saya coba cari tadi ya, baik itu Ekotek dan Teman Bumi itu sudah, Ekotek sudah sangat banyak digunakan, Teman Bumi juga sudah ada yang menggunakan nama itu di internet seperti itu. Jadi kalau untuk penamaan bisa membuat multi yang kesalahan lah jika kita menggunakan nama yang sudah dipakai orang lain. Itu aspek unik ya. Kalau di SEO mungkin teman-teman juga sudah memahami terkait itu. Jadi ada dua pertanyaan saya. Yang pertama tentang penamaan tadi, kemudian apakah bisa merchant lain berjualan? Mungkin itu saja dari saya. Oke, mau dijawab langsung? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Bapak sebagai juri. Di sini kami ingin menjawab ya pertanyaan pertama, yaitu hanya dari marketplace dari Teman Bumi atau tidak yang boleh berjualan di marketplace ini. Jadi dari kami sendiri Pak, izin sebelumnya bahwasanya marketplace ini kami buat agar kami bisa menyentuh UMKM yang memang fokus dia pada bagaimana penggunaan sebenarnya barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai limbah. Jadi konsepnya di sini kami sebagai penara hukum atau orang ketiga antara UMKM dan juga masyarakat yang menginginkan produk terbarukan dan juga untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Jadi jawaban yang paling intinya adalah kami membuka peluang yang sangat besar kepada kawan-kawan dan UMKM yang memang ingin berada atau bekerjasama bersama kami di dalam marketplace ini. Terus yang kedua mengenai penamaan, memang di sini kami tidak ada informasi lebih lanjut dari Eko by Teman Bumi ini, karena kami berpikir bahwasanya Eko by Teman Bumi ini adalah salah satu nama yang memang dapat mewakili progres utama dari visi misi yang telah kami bangun sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron Arjuna ya, biar ingat. Soalnya dari tadi kalian bertanya Bapak. Gitu. Nama saya Sukron Arjuna, panggil saja Sukron atau Pak Arjuna pun boleh. Jadi secara keseluruhan ini sudah menjurus ya. Jadi tentang bagaimana yang saya baca itu produk-produk yang concern terhadap limbah yang dikelola gitu. Jadi saya baca di sini baik Teman Bumi dan mungkin pertanyaannya juga saya belum dapat juga. Ini sudah banyak sebenarnya. Ini sudah banyak. Jadi zaman sekarang kalau sudah kita launching produk baru tapi banyak pemain yang lama dan itu besar, itu sangat susah
bersaing di pasar gitu. Jadi untuk saran juga ke depannya, saya bukan mau merubah dari proposal ini, tapi saya ingin meneruskan jalannya saja. Jadi tolong pikirkan juga tentang ketegasan, lagi-lagi ketegasan dari produk kalian, diferensiasi dari produk kalian gitu. Apa yang kenapa kami harus mengakses Ecotech untuk memunculkan atau mencari produk-produk yang memiliki keolahan dari limbah plastik. Sebenarnya kan seperti saya bilang di awal tadi, sekarang banyak yang sudah spesifik gitu. Misalnya mau cari kayu yang ramah lipid di marketplace itu banyak gitu. Jadi ya kalau sekarang saya aksesnya itu seperti Tokped, Shopee itu sudah mewakili semuanya, dan tiba-tiba muncul sebuah aplikasi Ecotech. Loh, ini apa? Kita kepo, pertama kali kita kepo pasti akses. Tapi inti darinya adalah orang akan mengakses ataupun membeli produk Anda ketika itu memang mempunyai perbedaan gitu. Nah, jadi saya di sini belum menemukan ya sebenarnya ketegasan dari produknya, karena di sini pasti nanti ujung-ujungnya adalah jualan, kan gitu kan? Ujung-ujungnya adalah jualan, dan itu pasti mempunyai putaran bisnis. Dan terus di sini tidak ada dijelaskan dengan rencana SDM ya. Ya, maksudnya siapa CEO-nya, siapa foundernya, ya nggak ada tadi ya. Itu sangat fatal juga. Jadi kalian ini baru launching tapi nggak tahu siapa leader foundernya itu siapa, itu nggak ada. Terus tentang rencana pemasarannya juga belum ada disampaikan, seperti apa launchingnya, seperti apa nanti ketika ini mau mendapatkan investor ya, di sini belum ada. Dan itu harusnya sudah lengkap kalau kita kompetisi bisnis plan gitu. Jadi biar lengkap lah gitu. Jadi Dewan Juri lagi tidak lagi membahas yang itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, saya nggak ada pertanyaan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan argumen saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman bumi ini kan tujuannya adalah menjual produk ramah lingkungan, dan latar belakang adalah untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah itu dari zero saya mau dikejar. Pertama, ini masih ambigu apakah memang Ecotech ini khusus marketplace yang mengoperasi dan menjual barang yang ramah lingkungan, atau Ecotech ini khusus menjual barang yang kalian produksi sendiri. Itu karena itu bukan yang berbeda, karena nyiapin aplikasi dan mengoperasi produk lain itu satu hal, dan memproduksi satu hal lainnya gitu. Karena saya tahu kalian pasti memiliki keterbatasan sumber daya, jadi akan bisa mengerjakan dua-dua. Menurut saya Bakaran tidak bisa mengerjakan dua-dua, kecuali kalian memang ini ya, memang punya sumber daya yang melimpah kan, terutama di kapital, terutama di finansial gitu. Karena kalian semuanya untuk mengerjakan itu semua. Terus yang kedua, tentang sportnya tadi saya sudah ingat. Coba kita lihat sportnya di bagian sport kan. Oke. Nah, ini memang targetnya langsung ke nasional atau lokal. Itu pertanyaan satu kan. Nasional atau lokal, karena pasti beda pendekatan yang digunakan untuk mempenetrasi pasar lokal atau penetrasi nasional. Kemudian kalau Anda menjual produk ramah lingkungan, seringkali produk ramah lingkungan ini itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena segmennya kecil, amat sangat niche lah ya kalau kita bilang di pasar kecil kali gitu jeruknya. Kenapa? Karena memang membuat produk ramah lingkungan itu mahal dan orang dengan harga yang mahal, orang bakal berpikir kan dengan harga yang sama produk lebih banyak dengan manfaat yang sama kayak gitu kan. Itu cerita dari mana ini kan, kayak skincare aja lah ya, skincare yang ini kan pasti jauh lebih mahal kan. Kita bilang kayak biasa yang standar kita bilang, sama skincare yang dia membranding dirinya sebagai
ramah lingkungan, eco-friendly atau no animal testing, bla 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 kayak The Body Shop itu kan harganya jauh lebih mahal kan dibanding skincare biasa. Dan saya rasa tuh orang kayaknya di random tuh orang bakal pakai The Body Shop kan, karena harga misalnya 5 kali lipat dibanding skincare biasa. Nah itu tantangan terbesarnya. Tapi memang keuntungannya jika udah dapat satu pelanggan, biasanya tidak akan bergeser ke produk lain. Di situ peluangnya memang jika Anda sudah dapat pelanggan yang memang cocok dengan pasar Anda, biasanya akan loyal. Tapi masalahnya adalah tadi kan di biaya. Nah, bagaimana Anda bisa memproduksi tadi dan bisa diterima oleh pasar yang lebih luas kan? Jadi kan Anda mau lokal atau nasional saya kembalikan ke Anda bertiga, ke teman bumi lah. Saya kembalikan ke teman bumi. Saya teman Mas soalnya. Oke, Bapak, Pak bilang pertanyaannya ada izin sebelumnya, ada 3 inti dari. Baiklah, biar kami memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Abdillah bin dari manajemen. Di sebelah saya Pak Syukron Arjuna, di sebelah ada Pak Yasin. Sebelumnya mohon maaf, Kami kurang terdengar ya. Silakan. Keluarnya sedikit ya. Tadi yang kami rangkum ada 3 pertanyaan inti. Itu yang pertama, memproduksi atau menjadikan yang marketplace. Yang kedua, target nasional atau lokal. Dan yang ketiga, mengenai produk yang membahas mengenai biaya. Bagaimana caranya agar diterima kepada pasar yang lebih luas begitu kan Pak, kira-kira. Jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu memproduksi atau menjadikannya marketplace. Jadi sebenarnya kesimpulan dari awalnya kami berpikir untuk menjadikan Ecotex by Teman Bumi ini menjadi marketplace dan juga menjadikannya bahan produksi Pak. Jadi personal branding websitenya kami jadikan personal brandingnya, sementara produk yang ingin kami pasarkan itu kami jadikan acuan sebagai bahan acuan kepada UMKM yang ingin mendaftarkan dirinya atau bekerja sama dan mengupload produknya ke marketplace kami. Jadi produksi yang kami ingin buat itu harus sejalan dengan marketplace yang ingin bekerja sama dengan kami. Jadi kami tidak menerima asal terima gitu. Ada beberapa prosedur yang memang harus dijadikan acuan. Begitu untuk pertanyaan yang pertama. Terus mengenai yang kedua Pak, di sini target nasional atau lokal. Untuk yang pertama, karena kami belum terlalu percaya diri mengenai yang ketiga tadi, karena mengenai biaya, kami akan menargetkan marketplace ini secara lokal terlebih dahulu. Jadi targetnya hanya di lokal terlebih dahulu. Kami akan cek pasar terlebih dahulu. Karena untuk berangkat atau menuju ke tingkat nasional seperti tadi banyak ancaman persaingan dari e-commerce yang lebih besar dari kami. Jadi untuk yang pertanyaan yang ketiga mengenai produk, jadi sasaran kami sebenarnya adalah UMKM kecil. Jadi dari UMKM kecil ini kami akan mengadakan kerjasama, modelnya keuntungan bersama untuk menjadikan kemudian keuntungan dari itu kami putar kembali sebagai bahan acuan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari sini. Mungkin itu saja. Bagaimana Pak Abdin? Saya nanya, kira-kira kalau di launching ini biayanya berapa? Perkiraan aja. Kalau di launching Pak sekitar 2.500.000 Pak, perhitungan pokok dari dia. Siap.
Oke, beri aplaus untuk